Halo, selamat pagi anak-anak kelas 12. Berjumpa lagi dengan Miss Tian yang asoy geboy di pelajaran Endol Surendol Kimia. Setelah kemarin kita belajar menyetarakan reaksi redoks, sekarang kita belajar mengenai reaksi redoks dan sel elektrokimia. Di sini ada gambar batang seng yang dicelupkan ke dalam larutan terusi. Kalian banyak memakai larutan terusi ini di pelajaran biologi ya. Batang seng yang dimasukkan ke dalam larutan terusi akan terjadi reaksi redoks, di mana elektron dari seng langsung ditransfer ke ion Cu2+. Nah, setelah beberapa saat logam Cu yang berwarna gelap akan mengendap sehingga warna dari logam seng ini berubah. Sementara warna larutan terusi yang tadinya biru pekat ya akan menjadi lebih muda. Dalam peristiwa tersebut terjadi perpindahan elektron secara langsung dari logam seng ke ion Cu2+. Ya, perpindahan elektron ini juga bisa berlangsung secara tidak langsung tetapi melalui penghantar listrik, misalnya pada sel elektrokimia. Ya, dalam sel elektrokimia, kedua sel setengah reaksi berlangsung secara terpisah pada elektrode. Elektrode tempat berlangsungnya reaksi oksidasi disebut anode, sementara elektrode tempat berlangsungnya reaksi reduksi disebut katode. Ada dua jenis sel elektrokimia yang akan kita pelajari, yaitu sel Volta atau sel Galvani dan sel elektrolisis. Dalam sel Volta terjadi perubahan reaksi kimia menjadi energi listrik dan reaksi kimianya biasanya berlangsung secara spontan ya. Dalam sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi reaksi kimia. Nah, ini tentunya reaksi kimianya berlangsung secara tidak langsung ya. Nah, ini contohnya misalnya dalam pemakaian aki. Kalau kita memakai aki, yaitu misalnya sebagai starter sepeda motor kita atau mobil, di situ terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik kan. Begitu dia bereaksi kemudian motor kita starter cenenet, bisa itu ada energi listriknya. Tetapi kadang-kadang ini motornya ini nggak bisa di starter, gimana, harus di jumper akinya. Nah, pada waktu di jumper ini namanya pengisian aki, ini terjadi perubahan dari energi listrik ya menjadi reaksi kimia, sehingga di situ berubah, tadinya sel Volta berubah menjadi sel elektrolisis ya, jadi bisa dua. Nah, ini yang tentunya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita juga akan lihat contohnya sel Volta, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini begitu banyak ya pemanfaatannya. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama tentunya adalah sel Volta atau sel Galvani. Oke, mari kita perhatikan akan gambar dari sel Volta berikut. Ini adalah gambar dari logam seng dan logam Cu sebagai elektrode dari sel Volta atau sel Galvani ya. Nah, di situ di tengah-tengahnya terdapat jembatan garam ya. Jembatan garam adalah suatu tabung yang berisi larutan elektrolit, misalnya natrium nitrat atau kalium sulfat ya. Nah, di sini dia berfungsi sebagai jembatan garam. Nah, menurut konvensi dalam sel Volta, bagian anode adalah bagian yang mengalami oksidasi, disebut elektrode negatif, sementara katode disebut elektrode positif. Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat elektron mengalir dari anode ke katode. Nah, dari gambar tadi kita bisa menuliskan secara singkat ini yang disebut notasi sel.
di mana bagian anode dituliskan lebih dulu karena tadi aliran elektron kan mengalir dari anode ke katode ya, sehingga anode akan kita tuliskan lebih dahulu di sebelah kiri di mana terjadi reaksi oksidasi dari logam seng menjadi ion seng 2+ ya, seperti ini. Kemudian jembatan garamnya disimbolkan dengan garis miring 2 ya, arah aliran elektronnya tentunya dari anode ke katode, sementara di bagian katode itu ion Cu2+ akan menjadi logam Cu atau endapan Cu. Nah, seperti pada gambar yang di depan tadi, di mana logam seng akan mengalami perubahan warna karena ada pengendapan logam Cu. Nah, kita juga akan belajar potensial reduksi dan reaksi redoks. Potensial reduksi standar atau E0 setengah sel adalah potensial sel yang terdiri atas setengah sel galvani dengan konsentrasi 1 molar pada temperatur 25 derajat Celcius dihubungkan dengan setengah sel hidrogen. Dengan memberi harga potensial reduksi setengah sel hidrogen 0 volt, maka dapat kita ketahui potensial reduksi standar elektroda yang lain. Elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi daripada ion H+ memiliki potensial reduksi positif ya, misalnya Cu ya, potensial reduksinya 0,34 volt, sementara yang lebih sukar berharga negatif, misalnya seng harganya 0,76 volt. Nah, ini harga potensial reduksi standar ini bisa kalian lihat di buku kimia ya. Nah, bagaimana memperkirakan berlangsungnya reaksi redoks dengan potensial sel? Suatu reaksi redoks ini dapat berlangsung spontan jika E0 selnya itu sama dengan potensial reduksi standar zat yang tereduksi dikurangi potensial reduksi standar zat yang teroksidasi. Nah, ini kalau dihitung jumlahnya harus lebih besar dari 0. Satuan potensial reduksi adalah volt, yaitu joule per coulomb ya. Dalam reaksi redoks, jumlah aliran elektron yang dilepas oleh reduktor sama dengan jumlah elektron yang diterima oleh oksidator. Potensial reduksi tidak pernah dikalikan dengan faktor yang digunakan untuk menyamakan elektron yang dilepas dan elektron yang diterima untuk menghasilkan harga potensial sel. Jadi ini bedanya dengan kelas 11 dulu ya. Kalau reaksi termokimia menghitung entalpi, kalau koefisiennya ini dikalikan berubah, maka harga entalpinya juga berubah. Nah, kalau E0 ini ya, potensial reduksi ini nanti berbeda, walaupun elektronnya ini disamakan sehingga harus dikalikan dengan faktor pengali tertentu, kemudian koefisiennya berubah, tetapi potensial reduksinya tidak berubah. Nah, tentunya ini nanti akan kita pelajari melalui practical problem ya. Kita akan belajar menghitung potensial reduksi ya, potensial sel. Nah, kemudian juga nanti ada yang disebut persamaan Nernst, nanti kita pelajari di practical problem. Nah, sekarang kita akan melihat aplikasi praktis dari sel galvani ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sel kering atau baterai. Nah, kalian juga bisa baca di buku kimia ya. Kemudian sel nikat atau nikel kadmium ya, pasti ada banyak dari kalian yang tahu akan contoh-contoh ini ya. Baterai merkurium, nah ini biasanya dipakai di kalkulator ya. Kemudian juga baterai litium, nah ini yang Anda pakai di HP Anda ya. Nah, ini biasanya dipakai di smartphone ya. Kemudian ini ada sel bahan bakar. Nah, ini adalah beberapa penerapan dari sel galvani. Kemudian ada sel aki yang tadi sudah Miss ceritakan ya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai sel volta pada saat pemakaian aki dan sebagai sel elektrolisis pada saat pengisian aki. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar.